Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfi Zikri, NIM 19042152. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-7. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, metode uji normalitas. Yang pertama, metode visual, dengan cara melihat histogram secara langsung. Yang kedua, uji statistik. Uji statistik dilakukan dengan membandingkan distribusi data kita dengan distribusi data normal ideal. Yang ketiga, Segnes-Courtois. Segnes menunjukkan seberapa menceng data kita, sementara Courtois menunjukkan seberapa gemuk bentuk distribusi data kita. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Selanjutnya, jenis uji linearitas. Yang pertama, scatter plot. Scatter berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Yang kedua, analisis grafik residual. Analisis residual digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Yang ketiga, metode estimasi kurva. Hubungan antara dua variabel terdiri dari berbagai pola atau model hubungan. Selanjutnya, yang keempat, perbandingan eta dan R kuadran. Eta merupakan koefisien asosiasi nonlinear. Hubungan linear eta sama dengan koefisien kolerasi. Jika hubungan nonlinear lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah tingkatan ukuran hubungan nonlinear. Selanjutnya, uji linearitas dari ANOVA. Perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan non-linear. Selanjutnya, uji heteros. Uji heteros adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Heteros adalah kebalikan dari homoscedastic, yaitu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan pada model regresi. Metode uji heteros. Yang pertama, uji Park. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan independen X1 dan X2. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, HO tidak ada gejala heteros. Yang kedua, HA ada gejala heteros. Yang ketiga, HO diterima bila signifikan lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, uji Glaser. Uji Glaser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Selanjutnya, uji multikoloniaritas. Uji multikoloniaritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa dilakukan, antaranya yaitu pertama dengan melihat inflation factor, yang kedua dengan membandingkan nilai koefisien, yang ketiga dengan melihat nilai eigenvalue value dan condition index. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasan secara bebas, melainkan berpasan dengan autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu antara lain yang pertama, uji Durbin-Watson, yang kedua uji Bresch-Godfrey, yang ketiga uji Durbin-Watson-H, yang keempat The Engine Arch Test. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pertemuan ke-7. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.